kebajikan, salam sejahtera untuk semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan membahas PSAK 72, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Ada yang tahu nggak sih kenapa PSAK 23 itu diubah menjadi 72? Mari kita lihat. Perubahan PSAK 23 menjadi 72. PSAK 72 sebelumnya yaitu PSAK 23 tentang pendapatan yang mengatur pencatatan pendapatan mulai dari penjualan barang, jasa, dan penggunaan aset oleh pihak lain seperti bunga, royalti, dan dividen. Namun, kemudian muncul perlunya standar tunggal yang lebih komprehensif untuk kontrak dengan pelanggan. Maka diterbitkanlah pasal 72 yang efektif sejak 1 Januari 2020 dengan opsi penerapan ini dan menggantikan PSAK 23 beserta beberapa standar terkait lainnya. Misalkan PSAK 34 tentang kontrak konstruksi dan PSAK 44 tentang akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Perubahan ini penting karena standar baru mengedepankan pendekatan kontrak dengan pelanggan dan plafon pendapatan bukan sekadar aturan berdasarkan jenis transaksi saja. Jadi, secara singkat, PSAK 23 lebih menekankan pada jenis transaksi, sedangkan PSAK 72 lebih menekankan pada kontrak dengan pelanggan. Definisi pendapatan menurut PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 menggantikan PSAK 23 dan ISAK 21 dan disusun untuk memberikan pedoman yang lebih konsisten terkait pengakuan pendapatan, terutama untuk transaksi bisnis yang kompleks dan berbasis kontrak. Menurut PSAK 72, pendapatan adalah imbalan yang diperoleh entitas dari penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan kompensasi yang berhak diterima sebagai imbalan atas barang atau jasa tersebut. Secara sederhana, perusahaan baru boleh mengakui pendapatan ketika kewajiban dalam kontrak telah dipenuhi, bukan hanya ketika uang diterima. Yang mendukung definisi tersebut, ada beberapa pendapat ahli. Yang pertama dari Kiso, Wegan, and Warfield. Intermediate Accounting menjelaskan bahwa pendapatan merupakan arus masuk atau peningkatan aset akibat aktivitas penyediaan barang atau jasa kepada pelanggan dalam kegiatan operasi utama perusahaan. Lalu Holmgren menyebut pendapatan sebagai hasil yang diperoleh perusahaan dari aktivitas operasional utamanya yang menambah ekuitas pemilik. Menurut PSAK 72, fokus pengakuan pendapatan adalah pada pemenuhan performance obligation atau kewajiban kontraktual kepada pelanggan. Tujuannya agar laporan keuangan lebih relevan, akurat, dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Sekian penjelasan mengenai definisi pendapatan dalam PSAK 72. Terima kasih. Adapun kegunaan dan prinsip PSAK. Kegunaan PSAK menjadi pedoman bagi entitas dalam menyusun laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Sedangkan prinsip PSAK mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan pendapatan, mengurangi risiko manipulasi laporan, serta memberikan panduan agar laporan dapat dipercaya oleh pengguna. Adapun teori pendukung menurut Statement of Financial Accounting Concept atau SPAC nomor 1. Laporan keuangan berguna untuk memberikan informasi yang membantu investor, kreditor, serta pihak lain dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kesimpulan teori tersebut, PSAK berfungsi memastikan informasi pendapatan, mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Oke, selanjutnya PSAK 72 memiliki karakteristik pelaporan yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pelaporan sendiri pada pendapatan harus menyajikan informasi berguna bagi pengguna laporan keuangan mengenai sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan, dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Standar ini berbasis prinsip principle based dan berlaku luas untuk berbagai jenis kontrak pelanggan. Pengakuan, di mana ada 5 langkah
utama dalam pengakuan menurut PSAK 72. Pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan atau performance obligation dalam kontrak. Ketiga, menentukan harga transaksi atau transaction price. Keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan. Kelima, mengakui pendapatan ketika atau selama entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Jadi, waktu pengakuan tidak hanya ketika kas diterima, melainkan ketika kontrol atas barang jasa berpindah ke pelanggan atau kewajiban pelaksanaan selesai. Oke, kita akan masuk ke pengukuran, di mana pendapatan diukur sebesar imbalan yang entitas berhak terima dari pelanggan yang mencerminkan jenis, jumlah, waktu, dan ketidakpastian imbalan tersebut. Imbalan mungkin perlu disesuaikan untuk diskon, laba, imbalan variabel, dan lain-lainnya. Standar mengharuskan estimasi dan mempertimbangkan variabel-variabel tersebut. Dalam PSAK 23 sebelumnya, pengakuan pendapatan diukur dengan nilai wajar, imbalan yang diterima atau dapat diterima. Oke, pada penyajian, pendapatan harus disajikan dalam laporan keuangan, umumnya di laporan laba rugi sebagai unsur utama. Informasi pendapatan dari kontrak dengan pelanggan juga harus dihubungkan dengan elemen lainnya seperti aset kontrak dan liabilitas kontrak jika relevan. Entitas harus memiliki kategori atau segmentasi pendapatan agar pengguna laporan memahami sumber-sumber pendapatan utama dan perilakunya. Oke, yang terakhir, pengungkapan. Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif wajib karakteristik kontrak dengan pelanggan, kewajiban pelaksanaan harga transaksi, entitas variabel, aset dan liabilitas kontrak, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Entitas harus mengungkapkan saldo awal dan akhir dari aset kontrak, liabilitas kontrak, piutang kontrak, serta pendapatan yang diakui yang berasal dari saldo liabilitas kontrak. Tujuan pengungkapan untuk apa? Yaitu agar pengguna laporan keuangan dapat memahami sifat, waktu, jumlah, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul. Oke, jadi itulah penjelasan karakteristik yang ada pada PSAK 72. Dengan demikian, presentasi dari kami mengenai PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman teman-teman mengenai pengakuan pendapatan dalam akuntansi sesuai standar yang berlaku. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.